Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam nama Tuhan Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini nyetirnya dari Max One ke sini lebih enak Saudara ya. Karena yang lalu itu ternyata kan karena saya baru sudah enggak ngerti sudah kalau bagaimana cara masuk ke sini, itu kan ditutupnya sampai di arah Mokort Saudara ya. Jadi sebelum pertigaan itu nggak bisa masuk, jadi bingung muter gitu Saudara ya. Hari ini saya udah cek dari pagi, oh bisa langsung ya, jadi enak Saudara. Jadi dari Max One ke sini puji Tuhan dengan kecepatan biasa ya, nggak ngebut Saudara ya. Paling nggak langsung masuk ya. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mengajak Saudara belajar dari satu kebenaran yang mungkin Anda pernah dengar, tapi kita belajar bareng-bareng Saudara ya. Judulnya sederhana, lalang dan gandum Saudara ya. Nah kalau bicara lalang dan gandum ini sebenarnya bicara menarik karena nanti pada akhirnya selain bicara pemberitaan firman, tapi bicara bagaimana hati orang, itu persoalannya ya. Mari kita akan belajar bersama-sama lalang dengan gandum. Wah ini karena, mungkin karena lalangnya ke atas, nggak apa-apa Saudara ya. Itu mungkin karena WA-nya atau karena fontnya biasanya gitu nggak pas ya. Tapi di komputer saya bagus kok, tenang aja Saudara ya. Lalang dan gandum. Mari kita akan membaca bersama-sama hari ini Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Matius 13 24 sampai 26 kita membaca bersuara Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dalam teori pendidikan itu ada 2 gate atau 3 gate, tapi ini 2 dulu. Anda itu bisa believe. 1 melihat bisa. Tapi kalau melihat dan bicara, mendengar, itu lebih percaya lagi. Jadi kalau dunia pendidikan itu makanya anak itu suruh baca sambil dengerin supaya makin meresap katanya begitu ya. Jadi mari kita baca 3 ayat sederhana ini, baca bareng-bareng dengan saya, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Dalam cerita singkatnya kemudian para pekerjanya nanya, Tuhan gimana, apa kita cabut aja itu lalang? Terus bilang jangan. Karena kenapa? Nanti kecabut juga si gandumnya. Kan itu persoalannya Saudara. Terus yang kedua, agak susah ternyata kalau kita kan memang tidak punya gandum atau pertanian gandum Saudara ya. Rupanya tingginya gandum dan lalang kalau lagi tumbuh itu tingginya sama. Bentuknya mirip, nah takutnya salah cabut. Makanya tunggu sampai masa panen. Setelah masa panen baru kita bisa tahu nih mana gandum, mana lalang. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan Ibu Saudara? Sebentar lagi Natal, wah ini sudah dipasang ya. Tadi SMG ya, Natal. Nanti ada Natal umum tanggal berapa ya? Tanggal sekian, betul sekali Saudara ya. Kita ingat Saudara ya, tanggal sekian kita akan Natal umum, entah 24, di tempat kami 24, mungkin sini 25 kali ya. Jangan lupa Saudara ya, di antara Natal itu ada pergumulan. Apa itu? Budget Natal Saudara. Jadi sama semua gereja sama ya, jadi support lah Saudara ya. Nah Bapak Ibu 11 bulan ini saya percaya 11 bulan yang baik. Mungkin di antara kita ada pergumulan, ada tantangan, ada tangisan. Mungkin 1 bulan ke depan ini Desember masuk tahun baru saya dapat sesuatu yang bagus enggak? Apa jangan-jangan mengakhiri dengan enggak baik? Tapi saya percaya semua itu tergantung bagaimana hati kita melihat segala sesuatu. Karena yang baik sekalipun kalau hati kita lagi buruk suasananya, tetap nggak bisa lihat yang baik. Loh, betul nggak? Bahkan rumah tangga yang kita sudah arungi 10 tahun ini bisa nggak baik. Gara-gara kenapa? Hati kita jadi persoalan. Nah Bapak Ibu, kisah ini menarik karena ini kisah tentang bagaimana firman ditabur, tapi ada 4 yang kemudian berbeda. 1 jatuhnya di tanah yang baik, tanah yang subur sehingga bertumbuh baik. Berikutnya di tanah berbatu-batu tumbuh sebentar tapi karena tantangan kalah. Yang berikutnya lagi tumbuh di tengah himpitan tanaman liar Saudara ya, sehingga akhirnya kekhawatiran dunia katanya membuat akhirnya imannya mentok. Yang terakhir paling parah yaitu kemudian jatuh di pinggir jalan yang belum tumbuh apa-apa mati langsung firmannya. Nah ini bicara sebenarnya hati manusia. Bagaimana merespon setiap kebenaran sepanjang tahun ini. Bapak Ibu tiap minggu datang, entah secara online juga mungkin ada menikmatinya. Tapi bagaimana hati saudara itu persoalannya. Nah ketika saya membaca ayat ini yang membuat saya kepikiran itu kata ini, yaitu saat tertidur.
Ini menarik saudara ya. Apa yang terjadi ketika saat tertidur saudara ya? Maksudnya apa ya? Itu menjadi menarik. Nah ternyata Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika saat kita tertidur, maka musuh kita menabur benih yang lain. Terus apa itu kira-kira? Kan saya bukan petani, saya juga bukan peladang, nggak ngerti. Tapi mungkin maksudnya adalah jangan-jangan saat tertidur adalah saat kita mulai kurang waspada dengan iman kita. Mulai kurang waspada dengan hidup ini sehingga benih yang lain itu bisa masuk. Kita pelayan Tuhan, tiap minggu kebaktian, tapi Senin sampai Sabtu, jangan-jangan ada benih yang lain yang masuk di pikiran kita. Nah Bapak Saudara ya, jangan-jangan saat kita mengalami itu ya, nggak berjaga-jaga. Dan ini terjadi saudara ya. Banyak sekarang kekristenan mulai bermasalah. Awal November ini saya dengan tim dari Departemen Misi Nasional Gereja Betel Indonesia melakukan pertemuan Papua Summit, saudara ya, pertemuan bagaimana melayani atau membuat pelayanan di Papua. Yang baiklah Gereja Betel Indonesia itu gimana mau menjangkaunya. Dan ada tahu apa yang terjadi? Bahkan di daerah namanya Biak Nabire, itu daerah jauh saudara ya. Itu pengajaran-pengajaran yang nggak jelas, saudara ya. Itu bisa masuk loh ke mereka. Padahal itu mereka ya sama mungkin kalau ada kan sekarang gadget bisa betul, tapi ini daerah Papua, saudara ya. Yang kalau mau pengajaran mau yang naik-naik itu gampangnya di Jakarta. Tapi ke pelosok gunung sana, itu pengajaran nggak benar bisa masuk. Anda bayangkan bagaimana sekarang ini hati manusia, pikiran orang, kekristenan digoncang luar biasa kalau nggak hati-hati. Bukan benih firman, bukan kebenaran, benih lalang yang muncul. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Robert Hamilton dalam bukunya yang berkata Your Life, Your Legacy, dia mengingatkan bahwa hidup itu harus ada aliran kehidupan. Dan kalau itu terus mengalir, ada pertumbuhan, ingat hidup itu once, sekali. Tapi harus melahirkan warisan. Yang sepakat katakan amin. Loh kita ini tidak tahu kapan meninggal, betul enggak ya? Yang muda gak bisa bilang gini, oh nantilah 20 tahun lagi, saya masih umur 30, umur 50 meninggal. Yang 50 pikir, waduh tinggal 5 tahun. Enggak juga. Kita enggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Amin. Sama sekali enggak tahu. Dan ketika enggak tahu itu, nanti begitu Anda selesai dengan hidup ini, kira-kira apa yang orang pikir tentang kita? Itu penting. Jangan sampai orang mikir, puji Tuhan cepat mati juga tuh orang. Kenapa enggak dari tahun lalu dia matinya? Itu karena berarti hidupnya gak bener banget tuh saudara ya. Atau begitu kayak teman saya kemarin, saya kaget waktu saya sering khotbah di gereja ini, salah satunya ini kakak tingkat saya saudara ya, namanya Cynthia. Jadi kira-kira 3 minggu setelah saya khotbah di situ, saya dikasih tahu teman-teman alumni ya, loh kamu tahu gak dia udah meninggal tuh, kaget saudara ya. Hah? Baru 3 minggu lalu saya khotbah, dia ngobrol sama dia di depan gerejanya, sampai pulang ke malaman saya. Meninggalnya gini saudara ya. Ngobrol sama, sepanjang minggu itu dia ke Jawa Tengah, terus buru-buru pulang hari Sabtu karena ada acara ulang tahun gereja, Minggu sore itu mau acara gereja, terus dia lagi pesen Grab sama adiknya, lagi pesen, terus lemes, jatuh, hilang gitu, meninggal. Wah meninggal paling enak kayak gitu saudara ya, gak ada sakit, tapi buat yang lain shock. Adiknya ngangkat, ayo kak bangun kak, gak bisa. Tapi orang ini telah melahirkan banyak misionaris. Itu legacy. Melahirkan banyak hamba Tuhan orang ini. Wah, saya juga mikir ya, saya melahirkan siapa ya? Orang dablek apa orang baik? Loh betul enggak? Hidup cuma sekali loh. Warisannya apa Bapak Ibu? Nah itu tergantung benih apa yang kita simpan di hati kita Bapak Ibu. Karena penting sekali kalau Anda enggak waspada, kalau kita tertidur, kita enggak berjaga-jaga Bapak Ibu, maka benih yang tumbuh bisa jadi lalang, benih yang gak baik. Benih kemarahan, luka, rasa kecewa. Yang tanpa sadar itu nanti turun ke anak-anak kita. Turun pada generasi berikutnya. Atau turun pada teman pelayanan. Atau bisa turun, apalagi kalau sudah barisan sakit hati kumpul. Waduh seneng saudara ya. Ngomongin yang kita sakit hati itu kayaknya kekuatan baru. Bener gitu, bener gitu. Cocok. Kalau udah sakit hati kumpul itu kuasa Tuhan tidak bekerja saudara ya. Oh itu mengerikan tuh, karena lalang terus dibiarkan. Ini kalau gandum, dari mana taunya? Nanti pada akhirnya, lalang kalau tumbuh pasti akan terus tegak. Gandum itu pasti akan, karena ada bulirnya, ada isinya, makin menunduk. Itu membedakan orang, isi hati orang di situ. Makin diberkati, makin naik, makin lupa diri, atau makin menyadari ini berkat Tuhan.
Lu kan ketawanya di situ saudara ya. Hati orang tuh ketahuan dari situ. Benih apa yang selama kita tanam. Karena saya ingat betul ada orang-orang yang bekerja keras untuk apa? Supaya dia nggak bisa diomongin orang lagi. Karena dulu waktu kecil, waktu papa mamanya masih ketemu sama keluarga besarnya, tiap kali ketemu selalu keluarga besar itu ngeledekin keluarga ini karena miskin. Makanya anaknya janji saya harus kerja keras supaya bikin keluarga saya itu dihormati sama keluarga papa saya. Jadi anaknya kerja keras supaya dihormati. Kemarin salah satu pembicara teman saya sudah cerita. Kalau orang lihat dia hari ini sukses, dia itu selalu punya tujuan dalam hidupnya ya. Setiap tahun mesti ngapain, 10 tahun nanti mesti ngapain. Dan dia tulis umur 50 tahun harus punya 10 perusahaan. Dan dia bilang saya gagal, saya baru punya 7 katanya. 7 aja udah luar biasa saudara ya. Dari mulai money changer, aspal, kelapa sawit, bensin, itu kan luar biasa. Kecuali toko kecil, kelontong gitu, ya itu kecil, ini gede-gede saudara ya, yang MM-an gitu ya. Kalau hasilnya itu kalau dia pergi ke Sydney, ke Singapura, atau ke Hong Kong, atau dia ke Eropa, selalu pakai bisnis. Dan Anda tahu kalau ke bisnis Eropa itu 64 juta. PP 100 kan hanya, nggak apa-apa, dibiarin begitu. Artinya kekayaan dia, Anda ngerti maksud saya ya. Kalau nggak ngerti tetap pura-pura manggut-manggut saudara ya. Kalau saya pakai bisnis, sini Singapura, sudah pakai SQ, istri saya pulang ngamuk sama saya. Karena duit saya gak segitu persoalannya itu saudara. Ini orang diberkati Tuhan, tapi orang gak tahu. Waktu kecil, mama papanya juga miskin juga. Makanya nasi putih. Lauknya, biasanya orang lauknya kerupuk, kan gitu saudara ya, minimal lah, tempe, atau ya ikan teri lah saudara ya. Kalau dia, mamanya bilang gini, nak nasi putih, cuma 2 lauknya, garam atau gula. Ngeri gak saudara ya? Yep. Bokap lo garam sama gula pernah gak? Gak pernah loh saudara ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya kaget waktu tahu cerita itu. Dia gak pernah cerita, walaupun sepanjang kita 10 tahun kenal tuh gak pernah cerita ini. Tapi hatinya saya tahu persis. Makin diberkati Tuhan, makin nunduk sama Tuhan, makin cari Tuhan. Oh ternyata betul ya. Lalang sama gandum itu persoalannya nanti dilihat terakhir. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Pelajaran apa ini? Pertama, hati itu penting. Karena akan pada akhirnya akan kelihatan siapa yang jadi lalang, yang ternyata hatinya makin menonjol dan kemudian tidak percaya Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak hormat, tidak berperilaku baik, atau jadi gandum yang semakin sadar. Ini semua berkat Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Maka saya mengajak saudara, jaga hati kita. Lo tiap kali dengar firman Tuhan kan bukan cuma otak, hatinya mau terima apa enggak? Wah ini si botak ngomong apa? Lo kan begitu bisa jadi saudara ya. Bukan ini khotbah bukan buat saya, lo kan bisa begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hati ini harus jadi tanah yang subur. Tiap kali kebenaran diterima, bertumbuh enggak dengan baik? Anda saya percaya udah ratusan kali datang kebaktian, ada jenis khotbah macam-macam, dari mulai pengembangan diri, iman yang bertumbuh, kuasa Tuhan, ucapan syukur, bertumbuh enggak? Atau tiap kali pulang ke rumah cuma kemarahan terus yang terjadi. Tiap kali pulang ke kantor besok Senin udah, kenapa sih setelah hari Minggu ke Senin? Bisa nggak setelah Minggu Kamis? Bisa koma kamu. Karena tidur terus dari Minggu ke Kamis saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, hati ini persoalan. Karena katanya sumber kehidupan. Amin. Kalau hati kita gandum isinya, benih yang baik, maka bertumbuh kehidupan. Amin. Bukan bertumbuh hal-hal yang salah. Nah persoalannya adalah bagaimana kita menjaganya. Ayo Bapak Ibu, jagalah dengan segala kewaspadaan itu katanya. Yang kedua itu sama seperti, kata-katanya begini, kata kewaspadaan itu sama dengan seperti, kalau Anda punya kekuatan 100 kilo untuk menjaga hati saudara, maka 100 kilo pakai, jangan 99,9 kilo, karena ada 0,1% musuhmu menaruhkan barang yang gak baik di hatimu. Amin. Dan gak cuma minta Tuhan gitu ya, Tuhan jaga hati saya. Oh enggak, Tuhan bisa bantu, tapi kalau Anda gak jaga juga, maka hal yang buruk, benih yang buruk tinggal di hati kita. Jangan-jangan karena lihat teman kita dipromosikan, benih yang jahat keluar. Kenapa mesti dia sih? Anak baru loh. Ya mungkin anak baru tapi kerjanya bagus. Ada anak lama tapi kerja gak bagus. Ya mungkin bertobat harusnya. Amin. Oh aminnya kurang yakin. Haleluya.
Amin. Lu ayo jaga hati saudara ya. Apalagi kalau sudah menikah sekian tahun. Dulu waktu menikah pertama kali tidur ya. Bertemu muka dengan muka. Tidur lihat istri suami. Aduh. 10 tahun punggung ketemu punggung. Saudara. Udah banyak keselnya. Hati ini apa yang kita kasih? Oh Tuhan terima kasih buat pasangan yang Tuhan beri. Lu kan bisa begitu saudara. Benih hati-hati saudara. Karena bicara apa? Dalam hidup Anda dengan saya yang harus kita lakukan adalah supaya benih itu baik, supaya hati kita benar, maka bijaklah dengan waktu yang Tuhan beri buat Anda dengan saya. Karena setiap waktu itu penting Bapak Ibu. Betul enggak? Jangan sampai Anda punya waktu yang salah dengan orang yang salah. Sehingga dalam bahasa anak sekarang namanya toksik. Ketemu orang yang enggak pas. Yang selalu ngomongnya enggak benar. Saya bimbingan pranikah kemarin saudara ya, minggu lalu saya menikahkan satu pasangan di Cengoreng, far here from here, saudara, Cengoreng, Tangerang ya. From Bekasi to Cengoreng is 3 hours, saudara ya. Kalau jalur biasa, ya kalau tol ya lumayan 1 jam lah, saudara ya. Jadi waktu bimbingan pranikah dia bilang saudara ya, Kak, ini apa bridesmaid, apa ada bridesmaid. Apa? Bride, itulah ya. Pengiring pengantin ya. Ternyata itu sahabatnya suami istri. Tapi waktu-waktunya itu sering ketemu sama pasangan yang juga lagi mengalami luka. Sehingga diomongin selingkuh. Akhirnya lalang yang turun kan. Benih yang salah, pengajaran yang salah akhirnya. Karena selalu ketemunya begitu. Yang lucunya saya pernah ketemu suami istri udah punya anak dua-duanya punya pacar. Loh, kaget saya saudara ya. Loh, punya anak laki, 2 masih kecil-kecil ya, 1 SMP, 1 SD. Bisa-bisanya istrinya punya pacar sendiri, suaminya gak mau kalah, punya pacar juga. Oh darah Yesus. Dan masih bisa ku nyanyi Hosana pret. Loh gimana saudara ya? Kenapa? Karena benihnya salah. Lalang yang turun di sana. Jangan sampai kita juga sama orang muda. Saya pernah nanya lah, saudara. Saya pernah nanya ke mahasiswa. Pertanyaan saya 3 pertanyaan, jawabannya sama. Pertanyaan pertama, kalau kamu jalan-jalan ke mall, lebih suka sama orang tuamu atau temenmu? 600 mahasiswa, 3 kampus yang berbeda, masing-masing 200. Kira-kira 200-an lah begitu ya. Kalau kamu jalan-jalan ke mall, lebih suka teman apa orang tua? Maka 90% menjawab lebih suka sama teman. Karena kalau sama teman bisa lebih lama. Kalau sama orang tua mau beli ini diomongin, kamu tuh mau mikir apa? Duit tuh beli yang berarti. Ya udahlah gak jadi beli saudara ya. Nanti lihat pernik-pernik bagus gitu mau beli, kayak kurang aja di rumah kamu, itu sudah banyak kamu gak pernah pakai. Gak jadi. Mau beli ring 1, cincin lagi mau nambah, apalagi itu, kamu tuh beli tuh investasi, emas apa-apa, buat masa depanmu. Susah lagi, saudara. Akhirnya ayo mimpi pulang aja lah, sudah percuma. Gak nyaman, saudara. Tapi kalau sama temen tuh enak ya, diskusi, ngobrol, akhirnya bisa belanja banyak. Pertanyaan kedua, kalau kamu punya masalah berat, dengan siapa pertama kali kamu bicara? Misalnya pacaran, terus putus gitu ya. Siapa orang pertama kali yang kamu ajak ngobrol? 90% ngomong teman. Karena teman lebih suportif. Kalau sama orang tua ngomong, tuh kan mami udah bilang apa, mami udah tahu dari awal tuh dalam pekerjaan Roh Kudus, oh enggak cocok sama kamu. Itu ganggu studi kamu itu gak ngerti perasaan. Mami udah doain memang itu gak cocok, makanya dengerin kata orang tua susah. Kalau sama teman enak, tahu gak, gebukin, bacok. Teman, saudara. Jadi ada semangat baru gitu ya. Tapi menariknya, yang ini bukan 90, bukan 10%, 100% sama jawabannya. Kalau you butuh duit, siapa yang pertama kali kamu telepon? Semuanya ngomong, siapa? Kurang ajar gak anak-anak itu saudara ya? Ya ditelepon lagi tabrakan, mobilnya baret, telepon pertama kali, bapaknya ditelepon, Pi, maaf ya Pi. Ini kayaknya baret, Pi. Mobil tiba-tiba ngasep karena lupa nggak kasih air radiatornya, papi yang telepon, nggak temennya yang ditelepon. Karena kenapa yang punya duit yang bisa bayar bapaknya. Kalau sama temen ngutang namanya. Loh, tapi kalau benihnya nggak baik,
Akhirnya Anda orang muda melihat keluarga cuma jadi tambal butuh doang. Tapi kalau benih yang baik, rasa hormat yang turun. Loh, betul enggak? Rasa hormat melahirkan Anda kuliah dengan benar. Rasa hormat melahirkan Anda punya waktu dengan orang tua untuk makan bareng, bicara. Sama kita juga orang tua. Kalau kita punya benih yang baik, lu kerja buat siapa? Buat anak. Kerja buat siapa? Istri atau suami. Kerja buat keluarga. Tapi nggak ada waktu buat keluarga. Lu betul enggak? Terus tiba-tiba anak kita bergaulnya salah. Tiba-tiba kena narkoba. Siapa yang dimarahin? Suami istri mulai marahin. Kamu dong salah. Saya kamu, nggak bisa kamu. Loh, mungkin kita yang salah. Karena nggak pernah lagi bercakap-cakap. Dulu waktu kecil berdoa Tuhan, beri momongan. Kasih momongan seneng sampai dilempar-lempar ke atas. Anak ini. Begitu mulai gede, mulai sibuk, udah bisa makan sendiri, udah dibiarin begitu. Gak ada lagi kesempatan untuk bicara. Jangan-jangan benih kita mulai salah. Karena kenapa? Benih yang ditabur adalah teman saya tambah kaya, gue mesti tambah kaya. Lupa ada benih yang lain. Keluarga kita, generasi Yeremia mesti diselamatkan. Betul nggak saudara? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak saudara. Dengan waktu yang Tuhan percayakan ini, kasih benih yang baik. Amin. Gunakan kesempatan untuk tabur benih yang baik dalam hidup Anda. Bagaimana? Ya, apa harus kita lakukan saudara? Maka ketika bicara benih itu, taburan itu, apa yang harus dilakukan? Alkitab mencatat ketika bicara tentang hal kerajaan surga, ternyata bukan cuma benih, tapi talenta. Itu juga hal kerajaan surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa sama seperti seorang pengusaha yang kemudian pergi, dan ketika dia mau pergi, dia kemudian mengumpulkan pekerja-pekerjanya. Semuanya sama, dikasih sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan. Sekali lagi, tanggung jawab dan kemampuan tiap orang. Jadi Tuhan itu pasti adil. Semua harus bertanggung jawab pada saat yang sama, yaitu pemilik usaha itu datang. Bapak Ibu sama dengan kita. Satu kali kita akan dipanen oleh Tuhan. Kalau kisah itu bukan lalang dan gandum, tapi kalau Anda tarik dengan kisah yang lain yang namanya buah anggur, maka ada saatnya pasti akan dituai. Betul enggak? Berbuah atau tidak? Kalau belum berbuah, dikasih kesempatan, dibersihkan dulu, dipulihkan dulu. Mungkin hari ini kita belum berbuah, belum menghasilkan yang terbaik, bukan 100%, jangan-jangan mungkin karena cara kita ngomong salah. Kadang-kadang cara mengambil keputusan kita terlalu cepat, kurang bijaksana. Kadang-kadang waktu punya masalah, kemarahan dulu yang muncul, bukan ketenangan. Jangan-jangan gairah hidup kita mulai, disiplin kita mulai hilang, mungkin Tuhan tuntun supaya disiplin dulu. Tapi pada akhirnya, Tuhan melihat hasilnya, dipanen nanti setiap orang. Loh, saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan Pak, tapi 10 tahun yang lalu. Hari ini gak melakukan apa-apa. Itu persoalan juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, setiap orang harus waspada. Karena kenapa? Akan ada, kalau bahasanya jahat, setan, selalu disalahin setan, sebenarnya kasihan, ini udah salah bener saudara ya. Itu udah salah, tapi mungkin jangan-jangan ada benih yang lain yang ditanam di hati kita. Mulai apa? Kita gak bertanggung jawab. Ingat loh tadi dibilang ya, talenta itu diberikan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab tiap orang. Jangan-jangan nih, kita dikasih sama 24 jam. Tapi dalam 24 jam ada yang mulai baca buku lebih banyak dari yang lain. Yang lainnya sibuk nonton drama Korea, Stronghold, Do Bongso. 안녕하세요, 오빠. 감사합니다. 아이고, 알았어요? Nonton lah Bu, nonton, bojoku nonton Bu, saya juga nonton jadinya gitu. Ya itu kan sebenarnya gara-gara istri. Coba kalau nggak nonton Korea juga nggak nonton. Cuman tengah-tengah biasanya setelah kan Korea itu enaknya 16 seri paling mentok, betul nggak ya? Kecuali tersanjung 7, 8, 9, 10 nggak kelar-kelar sudah ceritanya ya. Korea itu 16 selesai. Biasanya tengah-tengah istri bilang ini bagus filmnya. Nah dia tahu kesukaan saya. Korea itu buat saya paling bagus tuh masalah kinerjanya. Kedua, integritasnya. Orang Korea itu takut nama buruk. Paling takut. Sehingga mereka itu kebenaran nomor 1. Itu buat saya suka. Kerja itu harus kerja keras memang. Jadi yang saya nilai itu bukan sarangnya, bukan begitu doang. Gitu. Bukan cuma itunya. Saya gak terlalu suka dramanya. Tapi suka kinerjanya itu loh.
kerja kerasnya. Rasa hormat antara tua dengan muda, itu kan bagus ya. Negara maju, dan saya baru tahu tuh ya, Korea itu ternyata ada bahasa sopan sama bahasa pergaulan. Kalau orang tuh lebih tua, misalkan saya dengan Kotikno, saya udah jelas lah Kotikno lebih tua dari saya, udah kelihatan mukanya bermutu saudara ya, bermuka tua dia daripada saya saudara ya. Jadi kalau ketemu Kotikno saya harus bahasa lebih sopan. Nah itu kalau orang Jawa ada itu, ada bahasa bahasa kromo inggil, kromo madyo, ngoko, terima kasih, berarti ada orang Jawa Bu ya, puji Tuhan yang ngoko. Kalau ngoko bahasa pergaulan, kalau bahasa Arema Malang, saya kan orang Malang, Jawa Timur lebih, weh goblok, ya goblok, cara ini bahasa pasaran ya. Orang Malang gak sakit hati dia, kalau ketemu orang Solo, goblok kamu. Jenengan iku lho ngomongane kok kasar. Solo, harus berubah saudara ya. Lu kan ada tata krama ya Bu ya, tata kramanya. Kalau ketemu orang lebih tua harus pripun gitu. Apalagi kalau orang Solo Jawa Tengah keinjak kakinya, permisi Mas. Kaki Mas numpang di atas kaki saya. Saya diangkat Mas. Coba ketemu orang Jawa Timur, tak kaplok raimu gitu, langsung gitu saudara. Ini kan beda saudara ya. Tapi kalau Korea ternyata enggak loh ya. Ada bahasa sopan, saya juga baru ngerti saudara. Oh, walaupun mereka itu berkembang, hebat teknologinya, tapi budaya tetap dijaga. Indo mentang-mentang pulang dari luar negeri, you, I. Dan gitu yang ngomong anak sama orang tua, kurang ajar. Ya saya ngerti kata you itu biasa, buat bahasa Inggris itu biasa. Tapi buat orang Indonesia itu enggak terbiasa, kecuali keluargamu biasa ngomong bahasa Inggris. Lu ngerti enggak? Anak saya umur 10 tahun punya geng bahasa Inggris di gereja. Mafia itu anak-anak itu saudara. Bisa ngomongin orang tuanya pakai bahasa Inggris masalahnya. Orang tuanya pakai subtitle dulu. Jadi pernah kejadian teman saya itu 7 anak di mobil dia, termasuk anak saya. Ngecepret bahasa Inggris. No, I don't think so. Gitu. Teman saya nyetir, ini anak ngomong apa gitu ya. Dilihat ke belakang subtitlenya gak keluar saudara ini. Ngomong apa anak-anak itu saudara. Ya kalau keluargamu biasa oke, kalau gak biasa. Saya ingat betul tuh ada seorang pengusaha. Ketemu anaknya karena anaknya mau cari green card di Amerika, kan gak boleh balik ke Indonesia. Akhirnya ketemunya di Singapura, supaya gak bisa balik dulu ya, Singapura. Begitu sampai ke Singapura, cuma 1 hari papanya langsung pulang. Begitu ketemu anaknya, old man, you, ngeri gak? Old man, orang tua. Betul, bahasanya orang tua, cuman you kurang ajar ngomong old man. Buat orang Amerika, old man mungkin iya. Kecuali ada orang hillbilly ya, orang gunung mungkin gak biasa sebenarnya. Buat kota besar, old man oke. Terus you, bapaknya kaget ya, ya you, gimana sih anak ini? Bapaknya setelah itu di apartemen kan ada apa, kalau keluar apartemen tuh ada balkon betul. Lagi balkon pengen lihat gitu ya. Terus, Yohanes gitu ya. Bapaknya bingung, anaknya manggil siapa sebenarnya? Yohanes, loh. Yohanes cuma aku tok katanya, dia noleh. I call you. Loh kurang ajar. Ayo kita pulang beli tiket. Langsung gitu bapak ibunya pulang langsung kan. Kesel. Apa artinya? Bapak ibu, hati-hati loh, ada lalang yang bisa membuat apa yang Tuhan percayakan, talenta itu hilang. Loh apa itu talenta sih sebenarnya? Talenta itu bukan memang kalau dalam bahasa resmi, talenta itu adalah sejumlah modal, 1 talenta isinya 6.000 dinar. Modal maksudnya. Tapi talenta bukan masalah uang. Dalam arti yang lain, talenta itu modal kehidupan. Ada 2 talenta yang terlihat dan tidak terlihat. 1 modal hidup yang Tuhan lihat, yang dikasih itu apa sih modal? 1 uang betul. 2 bakat. Mungkin pendidikan. Loh, orang tua itu juga modal. Betul enggak? Lo perhatikan anak-anak ada yang lahir di panti asuhan. Kasihan hidupnya. Enggak punya value. Tapi kalau Anda sekarang ini duduk dan punya orang tua, itu modal. Betul kan? Teman itu modal. Makanya kalau punya teman itu TM. Teman tapi mendoakan. Lo kan bener saudara ya. Jangan teman tapi mesra, bukan. TTM, teman tapi mendoakan. Kalau punya teman, bangun hubungan. Karena dalam pepatah atau pengertian China, 1 musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu terlalu sedikit. Karena itu jangan ada musuh, perbanyaklah teman. Karena kalau banyak teman, banyak utangan.
Nggak bisa pinjam-pinjam sebenarnya. Itu modal. Tapi ada talenta yang tidak terlihat. Modal yang nggak terlihat. Apa itu? Kesempatan. Waktu. Harapan. Itu nggak terlihat. Kalau Anda nggak hati-hati, benih ini semua hilang. Yang ada cuma kemarahan. Yang ada cuma pesimis. Yang ada cuma rasa kecewa. Yang ada cara hidup yang salah. Benihnya salah akhirnya. Pada akhirnya di ujung kehidupan kita, waktu Tuhan tuai kehidupan kita, karena Anda dengan saya harus bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan. Yang ada cuma kamu tidak setia. Waktu kamu tidak setia, yang terjadi kerajaan surga persoalan. Karena Alkitabnya bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Amin. Hari ini Bapak Ibu jangan taruh, teman-teman muda, jangan taruh lalang loh. Harus benih yang benar. Kebenaran Tuhan harus turun kehidupan saudara dengan saya. Mungkin kebenarannya enggak enak, benihnya enggak enak, tapi kalau itu tertanam di hatimu bertumbuh baik, percayalah, 5 tahun nanti Anda akan menikmati perkara baik. Loh bukan hari ini memang, karena benih itu butuh waktu kan, pertumbuhan. Akan terlihat benih yang diturunkan, Anda ketika Anda waspada, maka benih yang enggak baik, lalang, yang akhirnya membuat kerusakan. Yang membuat cuman kemarahan, rasa kecewa, terluka terus dipelihara. Cara hidup yang salah, itu bahaya. Nah benih juga terakhir bicara tentang pengajaran Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, sekarang ini muncul banyak pengajaran. Dan itu jadi benih. Contoh saya tanya pada saudara ya. Menurut Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada kebenaran. Di dalam Alkitab ada kebenaran. Benar atau salah? Oke, berapa banyak yang jawab benar bisa angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi di dalam Alkitab ada kebenaran. Yang setuju angkat tangan, 1, 2, 3. Oke, yang tidak angkat tangan artinya abstain, saudara ya. Artinya tidak setuju ya. Kenapa tidak setuju? Betul-betul ya, jawaban dalam alam roh kelihatannya saudara ya, betul-betul ya. Oke, nah itu jebakan saudara ya. Kalau Anda setuju dalam Alkitab ada firman Tuhan, berarti ada yang bukan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Semuanya dari Kejadian Wahyu mau bicara, maaf ya, di Alkitab juga ada bicara perselingkuhan kan? Bicara perencanaan pembunuhan kan? Betul enggak? Bicara kakak bunuh adiknya kan? Bicara juga kemarahan di dalamnya. Betul enggak? Tapi bicara kasih Tuhan juga kan? Semua itu firman Tuhan. Kalau kita salah, loh tipis loh saudara itu. Kita bisa salah loh. Sehingga ada kelompok namanya Bartianisme, Karl Barth dimulainya, akhirnya membelah Alkitab. Yang enggak mungkin, yang mustahil, coret. Contoh, bagaimana mungkin orang bisa lautan terbelah, terus orang jalan, enggak mungkin, itu cerita fiksi. Terus ingat itu kisah Yosua ketika perang, hai bulan, berhentilah di lembah Ayalon. Matahari di mana? Di Jakarta. Karena kan banyak matahari ya saudara ya. Mana mungkin bisa berhenti? Kan begitu sampai 3 hari soalnya. Akhirnya orang mikir, wah ini fiksi. Oh enggak, itu firman Allah semuanya. Loh kadang setengah kebenaran itu bahaya. Loh betul enggak? Nah ini mohon maaf ya, tadi kan kayaknya saya agak terlambat ketika mendengar VOP, ya Voice of Pentecost. Tapi sempat kemarin tuh ribut masalah perpuluhan. Bro, ya. Hati saya itu sebenarnya tergelitik sebenarnya. Ribut semuanya. Apalagi ada seorang yang di TikTok maksud saya. Di TikTok ngomong begitu ya. Ada itu orang Yahudi ngomong. Orang itu bilang kenal orang Yahudi. Ada orang Yahudi ngomong bahwa mereka hari ini tidak memberikan persepuluhan. Cuman sayangnya orang ini, si pemilik konten tidak meneliti dengan baik. Dari mana saya bilang itu? Loh, saya orang pengajar perjanjian lama 15 tahun, saudara ya. Jadi memang hari ini orang Yahudi tidak memberikan persepuluhan. Karena kenapa? Gak ada bait Allah. Lu mau diserahkan kemana? Imamnya juga gak ada, yang ada Andre Imam.
Loh imam enggak ada. Persepuluhan diberi ke bait Allah karena ada siapa? Ada kelompok imam dan Lewi yang 100% hidupnya untuk melayani. Hari ini enggak ada. Ya jelas enggak bisa mereka kasih. Tapi saya mau, cuman kan jadi ribut, cuman saya juga punya teman yang cerita ketemu orang Yahudi, yang cerita begini juga. Oh kalian orang Indonesia kenapa ya bisa diberkati? Kok kalian tahu rahasia kami? Teman saya bingung ya. Loh maksud kamu gimana? Loh iya kamu melakukan yang kami lakukan. Apa itu? Loh persepuluhan. Loh ini orang Yahudi yang lain yang ngomong. Loh kalau berantem gitu kan jadi kita membuat Israel Hamas makin perang nanti saudara ya. Loh itu pengajaran loh. Buat saya bilang sama jemaat saya, lakukan saja. Bukan masalah 10%-nya, sekarang mari belajar kelola 90%-nya. You ribut 10%, kamu tambahin buat kamu sendiri, kalau nggak bisa kelola tetap habis kok. Loh betul nggak? Sehingga saya punya 4 seri khotbah untuk bicara keuangan. Bukan berarti mau diundang ya, bilang papi kamu ya, bukan. Ya. Cuman saya jadi akhirnya ngajar jemaat nih. Orang Israel itu kenapa hebat? Dari 600 orang paling kaya di bumi ini, fund manager internasional, 6-6-nya paling kaya adalah orang Yahudi. Mark Zuckerberg orang Yahudi. Banyak orang Yahudi hebat. Kenapa? Karena kelola keuangan itu diajar dari kecil. Perhatikan ya, mereka punya aturan. Tahun ke-7, kalau Anda seorang petani, peladang, tahun ke-7, tanahmu nggak boleh dikelola, diberhentikan setahun. Nah kalau Anda petani, makan apa Pak? Loh, betul nggak? Dapat tuain dari mana? Artinya selama 6 tahun Anda mesti kerja keras. Gimana caranya supaya dalam 6 tahun you untung sampai tahun ke-8. Bukan tahun ke-7. Karena tahun ke-8 Anda harus ada modal lagi. Loh betul enggak? Halo, masih hidup semua? Ini ngomong sensitif saya tahu, tapi saya mesti tegas juga. Karena pengajaran yang salah buat Anda jadi salah nanti. Dan saya belajar, saya pernah salah. Sudah kasih persepuluhan, kok tetap gak diberkati? Ya karena 90 gak bisa kelola. Saya gak bisa kelola, saudara. Itu saya ingat betul tahun ketiga, dari tahun pertama, kedua, ketiga saya menikah. Saya bingung tuh. Padahal saya khotbah diberkati Tuhan, oke lah, walaupun hari itu gak sebanyak khotbah hari ini. Kalau sebelum pandemi kemarin tuh khotbah bisa 50-60 kali satu bulan, saudara ya. 50-60 kali, kalau waktu jauh seperti itu baru 4 kali sebulan, paling lama ya paling banyak 7 kali. Tapi dalam 7 kali kan ada berkat Tuhan. Saya udah kasih persepuluhan, kok nggak bisa? Ternyata saya baru sadar, saudara ya. Tiap kali hari Minggu selesai, saudara ya. Senin, saya bingung uang saya tinggal 500 ribu. Paling banyak 1 juta, lah mau nabung apa ini? Saya bingung tuh, Tuhan, kayaknya minggu ini saya khotbah 7 kali loh. Kok kenapa uangnya tinggal 500 ya? Pasti di rumah saya ada tuyul Tuhan. Pasti ada yang ngambil. Waktu doa Roh Kudus bilang, kamulah tuyulnya. Kaget saudara ya. Loh kok saya Tuhan? Lah iya, tiap kali terima berkat, kamu taruh di kantongmu, ketika kamu pengen jajan, langsung kamu keluarin. Kamu gak ngukur diri kamu. Kamu gak kelola, kamu gak simpen, gak investasi. Sejak itu saya belajar saudara. Pokoknya uang saya bagi 4. 1 operasional, rumah pasti ada dong ya, setiap rumah operasional beda-beda. Ada di antara saudara rumah saudara 25 juta, operasional tok saudara ya, listrik, air, cicilan, terus apalagi biaya sekolah anak, IPL, kan itu operasional ya kan. Operasional, terus berikutnya lagi persepuluhan tetap harus diberi, yang ketiga investasi, yang keempat kemurahan hati. Pokoknya saya lakukan 4 ini. Dan begitu diatur, mulai berkat mulai naik. Mulai Tuhan percaya lebih. Loh kita ribut cuma 10%, tapi nggak tahu cara kelola 90%. Istri saya keluarga Ong, Chinese, yang artinya orang Chinese itu diajar untuk kelola duit. Tapi dia nggak jago juga. Kesel nggak saudara? Sama kayak saya modelnya saudara ya. Begitu ada makan. Ada teman diajak, jajanin gitu ya. Ya nggak apa-apa jajanin orang. Tapi kalau nggak kelola bahaya. Akhirnya saya belajar istri saya, boleh nggak saya dulu, sekarang saya atur dulu, saya bilang, saya yang atur. Ya udah, saya kasih amplop semua saudara ya. Dapat gaji, dapat berkat, langsung jadikan cash, amplop. Paling gampang saudara ya. Karena kalau sudah pakai gesek, ngeri gesek itu saudara ya. Kartu kredit itu bagus, bisa jadi modal, bisa cilaka kita saudara ya. Kalau apalagi kalau yang bayarnya itu suka MP tuh ya, minimum payment itu ya, waduh ngeri saudara.
Gak bisa kelola akhirnya. Kayak anak rohani saya utang 400 juta. Begitu menikah istrinya shock. Yuk gak ngomong kalau punya utang, tahu gitu. Selesai gitu. Punya hutang. Karena gaya hidupnya salah. Setelah diajarin baru pelan-pelan akhirnya dia punya investasi, punya rumah, punya berkat, mulai diatur. Berapanya kita salah di pengajaran kita. Ribut sama 10%, tapi gak tahu cara kelola 90%. Sejak itu saya belajar, bahkan untuk acara jalan-jalan anak saya akhir tahun ini. Puji Tuhan kalau dia mau kasih berkat ya saya terima, saudara. Cuman saya udah atur dari bulan Juni, kan bulan Juni kan liburan, saudara. Liburan, duit liburannya hilang, gara-gara ke Bali, ya udah nabung lagi. Tapi semuanya tercukupi, dikelola. Istri saya bilang, ini anakmu perlu beli MacBook, waduh arek sekarang nih saudara ya, Lenovo enggak mau saudara ya. Lenovo kan lumayan murah ya, anak sekarang tuh, beli anak perempuan mungkin ya karena buat kampusnya ya. Handphone, iPhone, bapaknya, aduh. Itulah nggak terkenal lah. Sampai laptopnya juga minta MacBook, oh darah Yesus. Kak, boleh nggak yang murah kak? Ya pak, boleh pak. Yang mana? 10 juta kak, lebih turun lagi boleh nggak? Ya akhirnya dibeliin lah saudara. Hari ini kemarin baru kita bisa beliin nih. Setelah nabung. Tapi kita perlu belajar kelola loh. Amin. Saya bilang sama istri saya, liburan akhir tahun tenang, ada dananya. Ya enggak banyak, yang penting jangan ke Malaysia. Atau Bali, itu pesawatnya tok 21 juta, itu kurang duitnya, nanti di sana kita gembel nanti, jangan. Udahlah kita ke Semarang, Jogja, kan naik mobil aja saudara ya, duitnya lebih banyak nanti, mau hotel bintang 5 bisa. Loh, kan diatur betul nggak Bu ya? Diatur. Pengajaran salah, salah hidup kita. Bapak Ibu, ini cuma masalah keuangan, belum lagi masalah gaya hidup. Loh saya dorong saudara jadi orang kaya. Gak yakin saudara ini. Loh saya ini hamba Tuhan, loh doain baik loh saudara ya. Bro, tak dorong kamu doain jadi orang kaya. Loh aminmu gak yakin, dari sukses pun jadi kaya nanti bro. Ya kan ya. Loh iso, saya bilang enggak. Teman saya dari musik kaya kok. Teman saya dari musik saudara ya. Tadinya dia direncanakan, dia pernah ikut, sampai hari ini masih bantu Amin atau Kosin. Terus ditawarin sama PH, saudara, production house, juga TV. Mau enggak? Sekuler aja. Sekuler 200 juta. Dia tanya ke saya, Kak gimana kak? Ya hatimu di mana? Kalau kamu sekuler pasti nggak pelayanan. Iya sih, Sabtu Minggu manggung terus. Ya sekarang terserah kamu. Ya sudahlah, saya untuk Tuhan. Setelah doa seminggu untuk Tuhan. Ya sesekali bantu Amin atau Kosin, konser, ikut saudara. Tapi yang Tuhan berkati suaminya sekarang. Loh Tuhan tuh atur semuanya. Amin. Bapak Ibu, saya dorong, saya doain Anda jadi kaya. Tapi kaya dalam kemurahan hati juga. Kaya dalam kepedulian. Kaya dalam kasih setia Tuhan. Jangan, gak salah jadi orang kaya itu gak salah. Tapi kalau pengajarannya salah, nanti lalang terus nih, lupa Tuhan. Kalau gandum sadar, ini berkat Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Teman yang tadi saya cerita, saudara ya, satu kali papanya meninggal dunia, terus terkumpullah, mohon maaf kalau orang meninggalkan ada yang kayak kasih uang duka cita, saudara ya. Total uang duka cita yang diterima itu 150 juta. Yang saya kagum dari keluarga ini ya. Dia bilang begini ke kami, hamba-hamba Tuhan. Kenal nggak 10 pendeta? Saya tanya 10, yang lain 10. Ya ada 50 pendeta. Lu kenapa? Uang duka cita kami sepakat untuk pekerjaan Tuhan. Kaget saya, saudara. Nilai hidupnya beda. Lo bisa nggak jadi modal kerja? Loh salah nggak? Nggak salah Pak, itu duitnya mereka Pak. Tapi hatinya nunduk terus sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Lo nggak cuma sekali 2 kali saya lihat orang ini saudara, jadi berkat. Kenapa? Karena sadar bukan masalah kekayaan terus jadi punya pride, privilege, prestige. Lalang nanti saudara. Lupa semua datang dari Tuhan. Begitu dihabisin kayak Ayub baru nangis-nangis. Tapi kalau gandum beda, benihnya akan selalu nunduk, bulirnya semakin banyak, makin diberkati. Amin. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita hari ini Bapak Ibu, jadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Hallelujah.